Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran gerak lurus bagian yang kedua dengan pokok bahasan gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan atau GLB jika yang pertama, lintasan yang dilalui oleh benda tersebut harus berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, kecepatan bendanya konstan atau tetap. Jadi kalau mobil ber-GLB atau bergerak lurus beraturan, kecepatannya itu harus konstan. Misalkan kecepatannya tetap 50 km per jam, tidak naik maupun tidak turun. Kemudian yang ketiga, jarak atau perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu yang sama adalah sama. Jadi misalkan selang waktunya 1 jam. Mobil tersebut menempuh jarak misalkan 50 km. Kemudian selang waktu 1 jam kemudian, jarak yang ditempuhnya juga tetap, yaitu 50 km. Pada kenyataannya, gerak dengan kecepatan yang konstan itu sulit ditemukan. Seperti kita ketahui, misalkan mobil dari mulai diam kemudian bergerak, itu pasti dipercepat atau kecepatannya itu berubah. Mungkin setelah bergerak, kemudian baru kecepatannya itu konstan. Tapi mungkin juga lintasannya itu tidak lurus, misalkan dia belok. Kemudian pada saat mobil itu berhenti, maka gerakan mobil itu diperlambat. Kalau diperlambat berarti kecepatannya itu berubah atau tidak tetap, yaitu kecepatannya itu menjadi berkurang. Sehingga di sini dikatakan bahwa gerak dengan kecepatan yang konstan itu sulit untuk ditemukan. Ini sebagai contoh saja, misalnya sebuah kereta api yang bergerak pada lintasan rel yang lurus dan tanpa hambatan, atau sebuah mobil yang bergerak di jalan tol bebas hambatan. Kalau di jalan tol, lintasannya kita anggap lurus. Kalau kecepatan mobil tersebut itu konstan atau tetap, maka mobil tersebut dikatakan sedang bergerak lurus beraturan. Kemudian persamaan atau rumus-rumus pada gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu yang pertama, Pi sama dengan S per T. Ini yang kedua dan yang ketiga ini hanya dibalik-balikan saja ya. Jadi kalau T sama dengan S per Pi, jadi ininya tinggal tukar tempat saja. Jadi T sama dengan S per Pi. Kemudian kalau S, ini tinggal dikalikan silang sini. Jadi S sama dengan Pi kali T. Keterangannya, Pi-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian S-nya adalah perpindahan, satuannya meter, kemudian T adalah selang waktu, satuannya sekon. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Pi-nya apakah ini Pi sesaat atau Pi rata-rata? Kalau kecepatannya konstan, berarti Pi sesaat sama juga dengan Pi rata-rata, sehingga di sini dikatakan kecepatan saja. Kemudian S-nya, di sini perpindahan. Kalau lintasannya lurus, maka besar perpindahan itu sama juga dengan jaraknya. Jadi S ini dapat juga dikatakan jarak, karena kalau lintasannya lurus, maka perpindahannya sama dengan jaraknya, asal jangan gerakan benda tersebut itu bolak-balik. Jadi gerakannya satu arah, maka besarnya perpindahan itu sama dengan jarak. Kemudian T-nya adalah selang waktu, di mana satuannya adalah sekon. Kemudian berikutnya,
grafik hubungan kecepatan yang dilambangkan dengan Pi terhadap waktu yang dilambangkan dengan T dalam GLB. Ingat, dalam GLB, kecepatan benda itu selalu konstan atau selalu tetap setiap saat. Jadi untuk membuat grafik hubungan kecepatan Pi terhadap waktu dalam GLB, saya kira sangat mudah. Nah, berikut ini adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dalam GLB, di mana sumbu vertikal ini adalah merupakan kecepatan dalam satuan meter per sekon, kemudian sumbu horizontal adalah waktu. Karena kecepatan dalam GLB itu konstan, maka grafiknya itu berupa garis lurus mendatar. Jadi kalau misalkan kecepatannya di sini 10, nah setiap saat kecepatannya itu sama, besarnya adalah 10 meter per sekon. Karena tadi dalam GLB itu kecepatan benda itu selalu konstan atau selalu tetap setiap saat. Kemudian dari grafik kecepatan terhadap waktu ini dapat juga dicari besarnya perpindahan benda, yaitu S sama dengan Pi kali T. Nah, kalau kita perhatikan, S itu sama dengan Pi kali T itu sama dengan luas di bawah grafik hubungan kecepatan Pi terhadap waktu. Jadi S ini sama dengan Pi kali T, di mana Pi-nya dapat dianggap sebagai lebar daripada persegi ini, sedangkan T-nya dapat dianggap sebagai panjang. Jadi perpindahan sama dengan luas di bawah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, atau dapat juga dituliskan bahwa S itu sama dengan luas di bawah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Jadi sekali lagi, Pi ini atau kecepatan ini dapat dianggap sebagai lebar daripada persegi panjang, dan T-nya ini dapat dianggap sebagai panjang, sehingga perpindahan itu sama dengan panjang kali lebar, di mana panjangnya itu adalah T dan lebarnya adalah Pi. Atau dengan kata lain bahwa perpindahan itu sama dengan luas di bawah grafik hubungan Pi terhadap T. Kemudian berikutnya, grafik perpindahan yang dilambangkan dengan S terhadap waktu yang dilambangkan dengan T dalam GLB. Dalam GLB, kecepatan benda itu selalu konstan, seperti sudah dibahas tadi di depan. Nah, sekarang dimisalkan kecepatan bendanya misalkan 2 meter per sekon. Maka perpindahan benda ini tergantung pada waktu. Atau kalau dituliskan, nah, rumus daripada perpindahan itu sama dengan S sama dengan Pi kali T, dan Pi-nya tadi sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian dari persamaan ini kita buat tabel, yaitu tabel hubungan perpindahan terhadap waktu. Di sini perpindahan itu tergantung pada waktu. Tabelnya adalah sebagai berikut. Di sini jika T-nya sama dengan 0, jadi T-nya sama dengan 0, jadi 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi S-nya juga sama dengan 0. Nah, jika T-nya sama dengan 1, jadi T-nya sama dengan 1, 2 kali 1, maka S-nya sama dengan 2. Kemudian kalau T-nya sama dengan 2, maka S-nya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kalau T-nya sama dengan 3, maka S-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian kalau T-nya 4, 2 kali 4, maka S-nya sama dengan 8. Dan seterusnya. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat grafik hubungan antara perpindahan terhadap waktu dalam GLB. Nah, grafiknya adalah sebagai berikut. Sumbu vertikal ini adalah S dalam satuan meter, karena ini adalah grafik hubungan perpindahan terhadap waktu, dan waktunya adalah ini yang horizontal. Nah, dari grafik tersebut, jika T-nya sama dengan 1, maka S-nya sama dengan 2. Kemudian jika T-nya sama dengan 3, maka S-nya sama dengan 6. Kemudian jika T-nya sama dengan 6, S-nya sama dengan 12. Nah, ternyata grafik dari hubungan perpindahan terhadap waktu ini kalau ditarik, nah ternyata berupa garis lurus atau grafiknya linier. Nah, dalam matematika arti linier itu adalah lurus.
Kemudian dari grafik ini kita juga dapat menentukan besarnya kecepatan. Pi itu sama dengan S per T. Jadi kalau S-nya 12, T-nya 6, maka kecepatannya sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian di sini ada sudut yang dibentuk oleh T dengan garis grafik, di mana sudutnya itu sama dengan alfa. Tangen alfa, ingat tangen itu adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Nah, sisi di depan sudutnya ini sama dengan S, sedangkan sisi di samping sudutnya ini sama dengan T. Maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan ini sama juga dengan tangen alfa. Di sini Pi sama dengan S per T, tangen alfa sama dengan S per T. Maka dapat disimpulkan Pi itu sama dengan tangen alfa. Nah, itu grafik hubungan perpindahan S terhadap waktu dalam GLB. Untuk lebih memahami tentang gerak lurus beraturan, mari kita berlatih soal. Contoh soal nomor 1. Mobil A dan mobil B yang terpisah sejauh 6 km bergerak berlawanan arah. Kecepatan setiap mobil adalah 60 km per jam untuk mobil A dan 40 km per jam untuk mobil B. Tentukan kapan dan di mana kedua mobil tersebut berpapasan jika kedua mobil berangkat pada waktu yang sama. Dari soal itu diketahui jarak antara kedua mobil ini adalah 6 km. Kemudian kecepatan mobil A 60 km per jam, kemudian kecepatan mobil B 40 km per jam. Nah, yang ditanyakan di sini kapan dan di mana. Kalau kapan, yang ditanyakan itu adalah waktu, atau kita namakan aja, misalkan waktu yang ditempuh oleh mobil A dari mulai berangkat sampai berpapasan. Kemudian yang ditanyakan yaitu di mana. Nah, kalau di mana berarti yang ditanyakan adalah perpindahannya. Nah, berarti yang ditanyakan SA atau SB. Dan untuk waktu ini juga bisa TA, bisa juga TB. Dari soal ini kalau digambarkan adalah sebagai berikut. Ini adalah mobil A dengan kecepatan PA. Kemudian ini adalah mobil B dengan kecepatan PB. Jarak antara kedua mobil ini adalah 6 km. Kemudian kedua mobil ini berpapasan di sini. Kita namakan dengan titik C, di mana titik C ini berjarak ke A, kita namakan dengan SA, dan titik C ini terhadap awal mobil B, jaraknya atau perpindahannya kita namakan dengan SB. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, yang pertama kita cari dulu jarak yang ditempuh oleh mobil A, atau kita namakan dengan SA. Nah, yang perlu diketahui, tadi mobil A dan mobil B ini berangkatnya itu pada waktu yang sama. Jadi waktu mobil A sampai dengan berpapasan dengan mobil B, atau kita namakan waktunya adalah TA, sama dengan waktu mobil B saat berpapasan dengan mobil A. Jadi sini TA sama dengan TB. Jadi TA ini adalah waktu dari sini sampai ke sini atau saat berpapasan. Kemudian TB waktu dari sini sampai ke sini. Karena berangkatnya bersama-sama, maka TA sama dengan TB, atau waktu yang diperlukan untuk mobil A dari mulai berangkat sampai berpapasan sama dengan waktu mobil B dari mulai berangkat sampai berpapasan. Kemudian kita tahu bahwa rumus dari TA atau waktu tempuh itu sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatannya. Jadi kalau TA di sini SA dibagi dengan PA sama dengan SB dibagi dengan PB. Kemudian besarnya SB ini sama dengan D dikurangi dengan SA. Jadi SB ini sama dengan D dikurangi dengan
SA. Tinggal memasukkan aja nilainya. SA-nya yang mau kita cari. Kecepatan mobil A adalah 60 km per jam. Kemudian jarak kedua mobil ini adalah 6 km dikurangi dengan SA dibagi dengan 40. Kemudian nolnya ini bisa dicoret sehingga menjadi lebih sederhana. Dan selanjutnya tinggal SA dibagi 6 sama dengan 6 dikurangi SA dibagi dengan 4. Tinggal mengalihkan silang saja. SA kali 4 jadi 4 SA. Kemudian 6 kali 6 min SA. Tinggal menghitung saja. 4 SA sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. 6 kali SA sama dengan 6 SA. Nah, SA-nya ini bisa dipindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga menjadi positif. Tinggal dijumlahkan saja. 4 SA ditambah 6 SA sama dengan 10 SA sama dengan 36. Maka besarnya SA sama dengan 36 dibagi 10 sama dengan 3,6 km. Nah, dari sini bisa juga dicari besarnya SB, di mana SB itu tadi sama dengan D dikurangi dengan SA. D-nya 6 dikurangi SA-nya 3,4. Jadi dari sini ke sini sama dengan 2,4 km. Kemudian berikutnya yang ditanyakan waktu berpapasan. Kita namakan dengan TA. Nah, kita tinggal memasukkan saja rumusnya. TA sama dengan SA dibagi PA. SA-nya didapat 3,6 km dan PA-nya sama dengan 60 km per jam. Jadi 3,6 dibagi dengan 60 sama dengan 0,06 jam. 0,06 jam kalau dibuat ke dalam menit tinggal dikalikan saja 60 dan hasilnya TA-nya sama dengan 3,6 menit. Jadi mobil A dan mobil B berpapasan setelah 3,6 menit dari mulai mobil A ini bergerak sampai dengan berpapasan. Demikian juga untuk mobil B. Nah, waktu yang diperlukannya sama dari sini sampai ke sini, yaitu 3,6 menit. Soal yang kedua, mobil pertama dapat menempuh jarak 180 km dengan kelajuan 60 km per jam. Mobil kedua mulai berangkat 1 jam kemudian dan tiba di tempat tujuan dengan waktu yang bersamaan dengan mobil yang pertama. Tentukanlah kelajuan rata-rata mobil kedua. Dari soal itu diketahui jarak yang ditempuh oleh mobil A adalah 180 km. Jadi mobil pertamanya kita namakan dengan mobil A. Kemudian kecepatan mobil A sama dengan 60 km per jam. Kemudian waktu yang dibutuhkan oleh mobil B yaitu TA-1 jam. Karena mobil B ini berangkat setelah mobil A berangkat 1 jam yang lalu. Maka di sini TB itu sama dengan TA-1. Kemudian yang ditanyakannya adalah kecepatan daripada mobil B. Nah, kalau digambarkan soal ini adalah seperti ini. Jadi mobil A dulu berangkat dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian setelah mobil A berangkat, nah 1 jam kemudian baru mobil B yang berangkat. Makanya mobil B ini waktunya itulah TA dikurangi dengan 1, di mana satunya ini adalah merupakan 1 jam. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, langkah pertama kita mencari dulu waktu yang dibutuhkan oleh mobil A untuk sampai tujuan dengan menggunakan rumus TA sama dengan SA per PA. SA-nya sama dengan 180, kemudian PA-nya sama dengan 60 km per jam. Maka waktu tempuhnya itu sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Kemudian, nah, jarak yang ditempuh oleh mobil A dan mobil B ini sama, yaitu 180 km. Jadi sini SA sama dengan SB. Nah, SB, nah rumus dari S itu sama dengan PB kali TB.
Nah, tadi TB-nya itu sama dengan TA dikurangi 1. Nah, sekarang tinggal memasukkan aja angkanya. SA-nya sama dengan 180 km, ditanyakan PB-nya. Kemudian TA-nya itu sama dengan 3 min 1. Nah, TA-nya ini dapat 3 jam. 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Jadi 2 kali PB sama dengan 2 PB. Maka PB-nya sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90 km per jam. Jadi kedua mobil ini akan sampai bersamaan. Walaupun mobil B itu berangkatnya 1 jam kemudian dari mobil A. Nah, di sini kecepatan mobil B ini lebih cepat, yaitu 90 km per jam. Sedangkan mobil A itu hanya 60 km per jam. Kemudian berikutnya soal nomor 3. Kereta api mencapai kecepatan tetap setelah menempuh jarak 1 km dari stasiun. Kecepatannya sebesar 72 km per jam. Jika waktu dihitung setelah 1 km, maka tentukanlah A. Kecepatan kereta saat T sama dengan 0,5 jam. B. Grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian C. Grafik jarak terhadap waktu. Kemudian yang D, jarak kereta dari stasiun setelah T sama dengan 2 jam. Jadi dalam soal ini kereta api tersebut melakukan GLB-nya setelah kereta tersebut jalan sejauh 1 km. Nah, baru kecepatan itu tetap 72 km per jam. Oke, dari soal itu diketahui P-nya sama dengan 72 km per jam. Kemudian, nah yang ditanyakan, berapakah kecepatan setelah 0,5 jam? Nah, ini 0,5 jam dihitung setelah 1 km kereta tersebut itu berjalan. Kemudian yang B, tentukan grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian yang C, tentukan grafik jarak terhadap waktu. Kemudian yang D, jarak setelah kereta tersebut bergerak 2 jam. Oke, kita langsung jawab saja. Untuk jawaban yang A, tadi yang ditanyakan adalah kecepatan kereta saat T sama dengan 0,5 jam. Kecepatan kereta saat T sama dengan 0,5 jam itu besarnya 72 km per jam. Karena kecepatan kereta itu tetap atau konstan, karena GLB. Ini sesuai dengan soal kereta api tersebut tentu dari stasiun awalnya itu diam. Kemudian dipercepat. Nah, sehingga setelah kereta tersebut menempuh jarak 1 km, baru kereta tersebut itu bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kemudian yang D, nah yang ditanyakan adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafiknya saya kira tidak sulit karena ini adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dalam GLB, maka grafik kecepatan terhadap waktu grafiknya berupa garis mendatar, yaitu pada kecepatan 72 km per jam. Kemudian yang C, nah yang ditanyakan adalah grafik jarak terhadap waktu. Nah, S ini adalah rumus jarak dalam GLB, itu sama dengan Pi kali T. Pi-nya sama dengan 72 km per jam dikalikan dengan T. Jadi di sini jarak atau perpindahan itu tergantung pada waktu. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Jika waktunya 1 jam, 72 kali 1, maka jarak yang ditempuhnya adalah 72 km. Jika waktunya itu 2 jam, maka jarak yang ditempuhnya itu 2 kali 72 km per jam, sama dengan 144 km. Kemudian, jika T-nya sama dengan 3 kali 72 sama dengan 216 km, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini kalau kita buat grafik, hubungan antara jarak terhadap waktu adalah sebagai berikut. Jadi, pada saat T-nya 1 jam, nah jarak yang ditempuhnya adalah 72 jam. Kemudian pada saat T-nya sama dengan 4 jam,
Nah, jarak yang ditempuhnya adalah 288 km. Kemudian pada T sama dengan 5, nah jarak yang ditempuhnya adalah 360 km. Nah, ini adalah grafik hubungan antara jarak terhadap waktu dalam GLB. Kemudian yang D, nah yang ditanyakan adalah jarak kereta api dari stasiun setelah T 2 jam. Nah, jaraknya ini bisa dirumuskan S0 ditambah Pi kali T. Nah, S0 ini adalah tadi jarak mula-mulanya, yaitu 1 km. Dikalikan dengan Pi kali T. Nah, Pi-nya adalah 72, T-nya adalah 2 jam. Jadi, 72 kali 2, 144, tambah 1 sama dengan 145 km. Nah, itu jawaban soal nomor 3. Kemudian berikutnya soal nomor 4. Sebuah benda yang bergerak mempunyai hubungan jarak S dan waktu T seperti grafik di bawah ini. Nah, dari grafik tersebut hitunglah jarak yang ditempuh selama 4 sekon. Nah, ini adalah grafik hubungan antara jarak atau perpindahan terhadap waktu. Jika T-nya sama dengan 1, nah jaraknya adalah 4 meter. Jika T-nya sama dengan 2, jaraknya adalah 8 meter. Nah, yang ditanyakan berapakah jaraknya jika T-nya itu sama dengan 4. Oke, dari soal itu diketahui, kita namakan aja, kita ambil yang ini ya. Jika S-nya sama dengan 8 meter, maka T-nya sama dengan 2. Atau boleh juga diambil SA-nya yang ini, yaitu jika S-nya 4 meter, nah T-nya adalah 1 sekon. Kemudian TB-nya ini sama dengan 4 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah SB-nya, atau jarak ketika benda tersebut telah bergerak selama 4 sekon. Kita langsung jawab saja. Ini merupakan grafik S terhadap T dalam GLBB dengan ciri grafiknya ini adalah linier. Dalam GLB itu kecepatan benda itu selalu konstan. Jadi sini PA sama dengan PB. Nah, PA atau rumus kecepatan itu sama dengan perpindahan atau jarak dibagi dengan waktu. Kemudian kecepatan benda B itu sama dengan perpindahan B dibagi dengan waktu atau selang waktunya. Nah, tinggal memasukkan aja nilainya. SA-nya sama dengan 8, TA-nya sama dengan 2, sama dengan SB per 4. Ini tinggal menghitung saja. SB sama dengan 8 dibagi 2 kali 4. Ini tinggal dikalikan silang saja ke sini ya. Maka besarnya SB itu sama dengan 16 meter. Itu 8 bagi 2 4, 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, video pembelajaran gerak lurus bagian yang kedua selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring you home. Yeah, come on.